pagi. Nah, setelah sebelumnya kita belajar dengan Google Classroom, kali ini kita akan belajar menggunakan video pembelajaran. Perkenalkan, nama Bapak Fritz Damani, Bapak mengajar mata pelajaran sosiologi. Nah, di kelas 10 pada bab pertama, kita akan bicara tentang karakteristik dan hakikat sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosius dan logos. Sosius artinya teman atau kawan, logos artinya ilmu. Nah, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan karena mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun secara sistematis atau berurutan, teruji kebenarannya melalui penelitian, dan semua asumsi-asumsinya mengacu pada fakta maupun pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Harry M. Johnson menguraikan sejumlah karakteristik pokok sosiologi. Yang pertama, empiris, yang kedua, teoritis, yang ketiga, kumulatif, yang terakhir, non-etis. Apa saja pengertiannya? Kita akan bahas berikutnya. Yang pertama, empiris. Empiris artinya, sosiologi bukan ilmu yang asal tebak, bukan ilmu yang mengira-ngira, tapi didasarkan pada pengamatan atau observasi terhadap kenyataan sosial sehari-hari menggunakan akal sehat. Dengan demikian, hasilnya pun tidak spekulatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, teoritis. Sosiologi disusun atas dasar pengamatan dan penyusunan abstraksi. Ingat tadi yang pertama, empiris. Dari pengamatan, kemudian disusun teori. Teori berbentuk abstrak. Nah, yang ketiga, kumulatif. Artinya, teori-teori dalam sosiologi terus-menerus disempurnakan, diperhalus dengan penelitian para ahli-ahli sesudahnya. Yang keempat, non-etis. Non-etis artinya sosiologi tidak pernah mempersoalkan baik atau buruknya suatu kenyataan. Sosiologi hanya ingin menelitinya secara analitis. Nah, bagaimana dengan karakteristik sosiologi? Yang pertama, sosiologi jelas adalah suatu ilmu sosial karena mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi bukan ilmu pengetahuan alam, bukan juga ilmu pengetahuan kerohanian. Yang kedua, sosiologi bukan normatif melainkan kategoris. Sosiologi tidak bicara tentang apa yang seharusnya terjadi, melainkan apa yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu murni atau pure science, tapi juga bisa menjadi ilmu terapan. Kenapa? Karena pengetahuan sosiologi bisa kita terapkan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak. Maka yang perlu kalian perhatikan adalah pengertian. Makanya kita selalu belajar terlebih dahulu dari pengertian. Kemudian bentuk dan pola umum dari semua fenomena atau realitas sosial. Karakteristik berikutnya, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi melakukan penelitian untuk mengungkap prinsip umum dari berbagai proses sosial. Ingat, kalau kita ingin memahami proses sosial, sosiologi terlebih dahulu melakukan penelitian. Berikutnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Ingat tadi Bapak sudah sampaikan bahwa empiris artinya diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Sedangkan rasional artinya ilmu dalam sosiologi, pengetahuan sosiologi itu bersifat rasional atau masuk akal. Yang terakhir, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, bukan khusus. Artinya sosiologi mempelajari gejala umum, bukan gejala khusus. Kenapa terjadi kemiskinan? Umumnya karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Tapi ada yang miskin karena malas, itu bukan kajian sosiologi, melainkan kajian psikologi.